tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Dikala Nabi SAW membaca surat Ibrahim, kita tahu bagaimana umat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada di antara mereka yang beriman kepada nabinya. Kita juga tahu bagaimana umat Nabi Isa alaihissalam, bagaimana ada mereka dengan nabinya. Nabi SAW tidak mau umatnya seperti itu. Sehingga Nabi SAW meneteskan air mata. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, dan Nabi pun mengatakan yang membuat aku menangis adalah memikirkan umatnya, karena Nabi ingin kebaikan kepada kita bersama. Sehingga tidak satu pun kebaikan kecuali Nabi semua sampaikan, sebagaimana tidak ada keburukan kecuali Nabi larang kita untuk melakukannya. Kemudian malaikat Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa Nabi kita menangis, dan Allah tahu kenapa nabinya menangis. Kemudian ikhwatul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan sebuah kalimat yang sangat indah, tentunya melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang mana Jibril menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanurdika fi ummatika wa la nasubuh." Wahai Muhammad, kami akan membuat kamu bangga dengan umatmu, dan kami tidak akan pernah membuat kamu kecewa dengannya. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi yang membuat Nabi ridha dengannya. Dan di antara salah satu yang membuat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ridha, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang terbanyak yang mengisi surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Sehingga kewajiban kita bersama ikhwatul Islam bagaimana menunjukkan kecintaan kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bagaimana kita mengucapkan salawat yang terindah, dan selalu kita mengulang bahwa salawat yang paling indah adalah salawat yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya, dan banyak lafaznya. Namun kita cari semua salawat, kalau seandainya kita ingin bersalawat dan memang dianjurkan bagi kita untuk bersalawat, cari salawat yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya, kemudian para sahabat menukilkan kepada kita sebagai umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena tentunya tidak ada salawat yang paling baik kecuali salawat yang langsung keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah salawat yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dia bersua dan berjumpa dengan Abdurrahman bin Abi Laila, dia mengucapkan, "Ala uhdi laka hadiyatan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abdurrahman, maukah aku berikan kepadamu hadiah yang aku langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Abdurrahman mengatakan iya. Maka mereka pun atau sahabat pun menyebutkan, kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mengetahui bagaimana mengucapkan salam, ajarkan kepada kami bagaimana kami berselawat kepadamu." Maka Nabi pun mengajarkan kepada sahabat tersebut untuk mengucapkan, yang mana ucapan ini merupakan ucapan yang harus juga kita ucapkan jika kita ingin berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang indah ini. Sebuah majlis yang luar biasa, di mana kita tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang mana di sana dilakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Sehingga senantiasa kita mengucapkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, bagi mereka yang datang ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dua raudhah. Dan raudhah itu ada dua. Yang pertama raudhah secara makna khusus, itu raudhah yang ada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ada raudhah dengan makna secara umum, dan itu bisa kita dapatkan di mana saja. Dan raudhah makna secara umum tersebut adalah apabila seseorang kaum muslimin mereka berkumpul berzikir, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, juga membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan raudhah. Dan Allah kumpulkan kita dua raudhah sekaligus, sehingga kita senantiasa memanfaatkan nikmat tersebut di manakala kita berada di kota Madinah, kota yang dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, "Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad."
Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami, cintanya kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta terhadap kota Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Sehingga kita memanfaatkan nikmat tersebut ikhwatul Islam, salah satunya adalah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membacakan di antara salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita yang mulia SAW pernah menyebutkan di antara salah satu hadis yang berkaitan dengan kota Madinah, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah merupakan tanah yang haram, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah dan aku pun mengharamkan kota Madinah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia keharaman kota Madinah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keharaman kota Madinah melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinatu haram. Sesungguhnya kota Madinah merupakan kota yang haram. Dan kemarin telah kita menyebutkan sedikit daripada makna haram. Haram itu artinya hormat. Hormat itu diambil dari kata-kata haram, menghormati, menghargai, mengetahui mana batasannya, mana aturannya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itulah disebut dengan haram. Al-Madinatu haram. Madinah itu merupakan tanah haram, ma baina 'airin ila thawr, yang mana Nabi SAW menyebutkan antara Bukit Air dengan Bukit Thawr, sebuah bukit yang disebutkan oleh Nabi SAW yang ada di kota Madinah. Kemudian di kota Islam, Rasulullah SAW menyebutkan karena haram itu artinya adalah bagaimana kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada di dalamnya. Karena dikala kita berada di tanah haram, kita harus mengagungkan tanah tersebut. Kita bukan berada di tanah halal, karena ada tanah halal dan ada tanah haram. Dan tanah haram yang ada di dunia hanya dua. Yang pertama haram Makkah dan yang kedua haram Madinah. Setelah diutusnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun setiap para nabi dan para rasul mereka memiliki haram-haram tersendiri, namun dikala Allah utus baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang haram itu adalah Makkah dan juga yang haram itu adalah Al-Madinah, sehingga disebut dengan Al-Haramani Asy-Syarifah, yaitu dua tanah haram yang harus kita muliakan, yang harus kita hargai, yang harus kita hormati sesuai dengan namanya haram. Haram itu apa artinya? Ada aturan dikala kita ada di dalamnya. Karena memang di antara nama kota Madinah ikhwatul Islam, nama kota Madinah adalah Darul Abrar, yaitu mereka-mereka rumah bagi mereka yang menginginkan kebaikan. Begitu juga nama kota Madinah Darul Akhyar, yaitu mereka-mereka yang ingin melakukan kebaikan. Darus Salamah, kota Madinah disebut dengan Darus Salamah, yaitu tempat yang di sana betul-betul selamat, aman, tenang, nyaman. Sebagaimana juga disebut dengan Darus Sunnah, karena memang diterapkan sunnah-sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berada di tanah haram, kita harus tahu apa aturannya, apa batasannya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Selain kita beribadah kepada Allah, karena memang dikala kita berada di kota Madinah, jangan kita lewatkan hari-hari kita kecuali hari tersebut ada manfaatnya, sehingga dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena datang ke kota Madinah ikhwatul Islam adalah nikmat yang luar biasa. Makanya senantiasa kita sebutkan mereka yang datang ke kota Madinah, mereka itu disebut dengan Dhuyufur Rahman, atau mereka yang datang ke tanah haram disebut dengan Dhuyufur Rahman, yaitu para tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan tamu manusia, namun kita merupakan tamu Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga jangan ada di antara kita yang melewatkan momen-momen yang indah ini kecuali di sana ada kebaikan yang memiliki makna yang luar biasa, agar kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ini merupakan nikmat, di samping ini merupakan nikmat yang Allah hadiahkan kepada kita, namun kita juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan momen-momen di kala kita berada di haram, mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Sesungguhnya kota
Madinah adalah tanah yang haram, ada batasannya, harus kita menghormatinya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada salah satu yang harus kita berhati-hati di sana. Man ahdatsa fiha hadatsa au awa muhdisa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala 'adla. Di antara salah satu yang harus kita jaga ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ahdatsa fiha hadatsa, barang siapa yang melakukan perbuatan ihdas, terkhusus dikala mereka datang ke kota Madinah, atau melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan ihdas, apa ancamannya? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla, yang mana Allah tidak akan menerima ibadah yang mereka lakukan. Sebelum kita menjelaskan tentang hadis ini ikhwatul Islam, kita tahu tujuan kita bersama datang ke kota Madinah adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu tujuan kita. Bagaimana dikala kita datang ke kota Madinah, uang yang besar yang kita keluarkan, perjalanan yang melelahkan dan yang meletihkan, kita tidak mau hilang begitu saja dengan sia-sia. Namun kita memiliki makna, atau kita ingin mengambil nilai yang luar biasa darinya. Sehingga dikala kita datang ke kota Madinah, datang ke kota Makkah, tujuan pertama kita adalah beribadah. Ibadah adalah tujuan pertama. Namun harus kita ingat, jika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada standarnya. Karena dikala kita beribadah ikhwatul Islam, apakah ada di antara kita yang berani mengatakan, jika aku beribadah, maka ibadahku pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak di antara kita yang berani mengatakan demikian? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang memberikan jaminan setiap kali kita beribadah, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah berharap bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikala dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Maidah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Watlu 'alaihim naba'a bani Adam. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita yang mulia, watlu 'alaihim, bacakan kepada mereka, bacakan kepada umatmu, sampaikan kepada hambaku. Apa yang harus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama? Naba'a bani Adam, tentang cerita dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita, ada sebuah kejadian yang terjadi kepada dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, anaknya Nabi Adam, terlepas daripada namanya, namun itu merupakan fakta yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq, bacakan kepada mereka kisah yang terjadi kepada dua orang anak Nabi Adam. Apa yang terjadi kepada mereka? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk membacakan kepada kita sebagai umatnya agar kita mengambil pelajaran darinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Idz qarraba qurbana, di mana dikala mereka berdua sama-sama berkurban. Intinya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurban merupakan bagian daripada beribadah. Kemudian dikala mereka beribadah, dikala mereka berkurban, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bahasa yang jelas, dikala kedua orang anak Nabi Adam beribadah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara mereka diterima korbannya, ibadahnya. Fatuqabbila, diterima amal ibadahnya. Wa lam yutaqabbal min al-akhar, yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak Nabi Adam alaihi salam, dikala mereka beribadah, dikala mereka berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak. Berarti seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Nabi, sebutkan kepada mereka, kepada umatmu wahai Muhammad, bagaimana kisah yang terjadi kepada dua orang anak Nabi Adam, yang mana dikala mereka beribadah kepada Allah, tidak serta-merta ibadah mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada aturannya, ada rukunnya, ada syaratnya, dan tentunya kita, harapan kita adalah bagaimana ibadah kita diterima. Namun faktanya tidak demikian. Ada di antara hamba yang beribadah kepada Allah, yang satunya diterima, yang satunya tidak diterima. Sebagaimana dikala anak Nabi Adam beribadah, ada yang diterima, ada yang tidak. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Kemudian
yang tadi tidak diterima ibadahnya, dia tidak terima. Karena memang umat-umat terdahulu, kalau ada ibadah mereka tidak diterima, mereka tahu ibadah mereka tidak diterima. Kalau kita tidak, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dikala beribadah, mereka tidak tahu apakah diterima atau tidak. Kalau yang terdahulu, kalau tidak diterima, mereka tahu ibadah mereka tidak diterima. Kemudian qala la aqtulannak, dia ancam saudaranya yang tadi diterima amal ibadahnya, sambil mengatakan qala la aqtulannak, wahai saudaraku, aku akan bunuh kamu. Dan ini merupakan kemaksiatan yang pertama kali terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kejadian yang terjadi antara dua orang anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa lagi ikhwatul Islam? Qala la aqtulanna, qal, apa jawaban saudaranya yang tadi diterima amal ibadahnya? Qal innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari mereka-mereka yang bertakwa saja. Dikala Abdullah bin Umar membacakan ayat ini, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal ibadah dari mereka yang bertakwa, maka Abdullah bin Umar menyebutkan, kalau seandainya aku tahu ada satu sujudku yang diterima oleh Allah, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maknanya apa ikhwatul Islam? Sahabat Nabi sendiri pun dia mengatakan, kalau seandainya aku tahu ada satu sujudku diterima oleh Allah. Maknanya apa? Berarti dia tidak tahu. Kalau seandainya mereka tidak tahu, bagaimana kita bisa tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak? Kita tidak ada yang tahu. Hanya saja kita tentunya menginginkan bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita berada di kota Madinah, agar kita tidak termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fiha hadatsa aw awa muhditsa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Barang siapa yang melakukan ihdas itu apa ikhwatul Islam? Yaitu dikala mereka beribadah kepada Allah, tidak tahu mereka aturannya apakah itu dari Nabi atau tidak. Mereka melakukan sesuatu ibadah namun tidak diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ihdas, melakukan perkara-perkara baru dalam masalah agama. Itulah yang disebut dengan ihdas. Makanya para ulama menyebutkan, dan ini adalah untuk kita bersama dan harus kita ketahui, karena kita butuh yang demikian. Karena kita datang ke kota Madinah, tujuan kita adalah beribadah, dan di samping tujuan kita beribadah, harapan kita juga agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, di dalam ibadah ada namanya rukun, ada namanya syarat ibadah. Rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Syarat itu adalah sesuatu yang ada di luar ibadah itu sendiri. Dan kedua-duanya butuh di dalam kita melakukan ibadah. Harus kita tahu apa rukun ibadah, apa syarat ibadah. Kenapa kita harus tahu? Agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, yang pertama kita harus mengetahui tentang rukun ibadah. Rukun ibadah ini, para ulama mereka menyebutkan ada rukun ibadah yang para ulama ketika mereka menyebutkan itu adalah bagian daripada rukun, mereka mengambil istinbat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara jelas ataupun secara isyarat. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan kepada kita ikhwatul Islam, setiap kali kita beribadah apa yang harus kita lakukan. Ada ayat di dalam surah Al-A'raf, ada ayat di dalam surah Al-Isra, ada ayat di dalam surah Al-Anbiya, dan ayat yang biasa kita baca, yang selalu kita dengar, yang mudah bagi kita menghafalnya agar lebih jelas bagi kita bersama, yaitu ayat yang ada di dalam surah As-Sajadah, ayat yang ada di dalam surah Sajadah, yang biasa kita dengar imam membacakan ayat Sajadah di pagi Jumat di rakaat pertama, yaitu surat Sajadah. Maka di sana ada ayat yang luar biasa. Ayat itu adalah ayat setelah imam sujud, kemudian langsung bangkit berdiri, kemudian dia membacakan ayat tersebut. Itulah di antara salah satu rukun ibadah. Siapa di antara kita yang hafal ayat? Angkat tangannya. Ayat surat Sajadah. Misalnya kita surat Sajadah alif lam mim. Kemudian panjang 1 halaman setengah, imam pun sujud. Kemudian dikala sujud bangkit langsung melanjutkan ayat tersebut. Siapa yang hafal? Silakan, Masya Allah.
artinya. Silakan Pak, silakan. Barakallahu fiik, Allah jazakum khairan. Silakan Pak. Masyaallah. Masyaallah. Syukur barakallahu fiik, Allah jazakum khairan. Imam kita dengarkan dulu ya, yang barakallahu fiik, Allah jazakum khairan. Syakarallahu lakum. Semoga Allah senantiasa memberikan kepadanya kesehatan dan juga kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang tadi kita dengarkan, ayat yang biasa kita dengarkan, kata jafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka itu berpisah dari tempat tidurnya. Apa maknanya? Semalaman mereka tidak tidur. Karena memang di antara sifat seorang mukmin, mereka menjadikan akhir-akhir malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak diwajibkan, walaupun itu hanya 10 menit, 15 menit, namun ada waktu di kala mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan sifat mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka terpisah dari tempat tidurnya. Maknanya mereka melakukan ibadah kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah. Dan kita tahu ikhwatal Islam, doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa. Dan doa itu memiliki dua makna. Ada doa dengan lisan kita, ada doa dengan bahasa tubuh. Doa dengan lisan kita mengucapkan, ya Allah ampunkan dosa kami bersama. Doa dengan bahasa tubuh, dikala kita melakukan ibadah, maka sejatinya kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita salat, apa yang kita harapkan dari salat tersebut? Agar Allah ampunkan dosa kita. Dikala kita berpuasa, apa yang kita inginkan dari puasa? Agar Allah murahkan rezeki kita, mudahkan urusan kita. Dikala kita berzakat, bersedekah, berumrah, berhaji, apa yang kita inginkan dari ibadah tersebut? Agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, mudahkan urusan kita. Secara tidak langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, atau ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Karena setiap ibadah di dalamnya terkandung doa. Nah, maknanya apa? Allah menyebutkan sifat mereka yang menghabiskan atau yang menjadikan akhir malamnya beribadah kepada Allah. Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah, atau dengan bahasa lain mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan doa secara bahasa lisan ataupun berdoa dengan bahasa tubuh mereka dikala mereka beribadah, itu makna daripada doa. Dan Allah menyebutkan sifat mereka, yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Kemudian dikala mereka berdoa kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yang pertama, dikala mereka beribadah kepada Allah, ada sifat yang mereka miliki, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah, kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena memang kita takut kepada Allah. Kita takut ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Kalau seandainya ibadah yang kita lakukan tidak diterima, maka Allah memberikan ancaman neraka. Kita takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, dan itu merupakan bagian daripada ibadah, rukun ibadah. Harus ada rasa takutnya. Karena itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan. Di samping kita takut, ada lagi kalimat yang kedua, wa tama'a. Tama' itu bahasa kita, tama'. Kita ingin, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap kali kita beribadah ikhwatul Islam, apa yang kita harapkan? Pahala dari Allah. Kemudian setiap kali kita beribadah, apa yang kita inginkan? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan itu semua. Maka dari sinilah para ulama mereka menyebutkan di antara rukun ibadah, setiap kali kita beribadah jangan kita lupakan dua rukun ini. Yang pertama khauf, dan yang kedua tama'. Atau tidak bahasa lain, boleh kita rubah dengan bahasa apa saja. Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bahasa yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita dalam surah Al-Anbiya, bercerita tentang Nabi Zakaria. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihissalam, di mana dia terlambat mendapatkan keturunan, namun dia tidak pernah berhenti berdoa beribadah kepada Allah. Kemudian di akhir hampir saja doanya diterima oleh Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria? Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, dan Engkau adalah zat sebaik-baik zat yang memberikan keturunan. Karena Nabi Zakaria sudah tua, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah rapuh, kulitnya sudah keriput, istrinya mandul. Harapan mendapatkan anak itu tidak ada lagi. Susah mendapatkan keturunan. Namun dia mengucapkan sebuah ungkapan yang sangat indah, yang dengan ucapan tersebutlah Allah kabul
doanya, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dan Engkau adalah zat sebaik-baik yang memberikan keturunan. Walaupun dalam keadaan sudah tua, istrinya mandul, harapan mendapatkan anak itu mustahil kalau secara akal manusia, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disebutkan oleh Allah setelahnya? Fastajabna lah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya. Kemudian wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya yang tadi mandul bisa melahirkan. Kemudian apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Di antara salah satu yang menyebabkan ibadah mereka diterima oleh Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat, yang mana mereka berlomba-lomba, tidak ada kebaikan kecuali mereka akan lakukan dan mereka tidak pernah menunda-nundanya. Jika ada kesempatan melakukan salat, jangan tinggalkan. Jika ada kesempatan untuk bersedekah, jangan tinggalkan. Jika ada kesempatan untuk beribadah, jangan tinggalkan, lakukan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Di sini intinya, salah satu juga penyebab doa mereka diterima oleh Allah, ibadah mereka diterima oleh Allah, wa yad'unana, dan mereka berdoa, mereka beribadah raghaban wa rahaban. Dua kalimat yang sama dengan kalimat al-khauf wa tamah. Sama maknanya, walaupun bahasanya berbeda. Dan disinilah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam bahwa rukun ibadah, setiap kali kita beribadah harus kita hadirkan dua rukun ini. Yang pertama adalah rasa takut kita kepada Allah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah, ibadah kita tidak diterima. Kita takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu merupakan nasihat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap, di samping kita takut, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian para ulama menyebutkan ditambah dengan perkara yang ketiga, yaitu al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para ulama menyebutkan setiap kali kita beribadah, maka kita harus menghadirkan ketiga rukun tersebut. Yang pertama adalah al-khauf, yaitu rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua adalah ar-raja, yaitu harapan kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah, bagaimana kita senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun disebut dengan rukun ibadah. Kemudian di kuartal Islam, kita ingin lanjutkan lagi. Setelah rukun ibadah, kita ingin kembali membahas tentang syarat ibadah sesuai dengan hadis yang tadi telah kita bacakan. Karena kita ingin bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syarat ibadah. Bagaimana pula ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa syaratnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ikhwatul Islam, syarat ibadah atau syarat diterima ibadah, dan ini kita tahu semuanya. Yang pertama adalah keikhlasan. Bagaimana kita menjaga keikhlasan, terutama di tempat-tempat yang mudah bagi kita untuk ria ataupun sum'ah ataupun semisalnya di sana. Salah satunya ikhwatul Islam, dan ini sering kami mengingatkan kepada kita bersama. Salah satunya terutama jika kita melakukan ibadah datang ke tanah haram. Datang ke tanah haram ini ikhwatul Islam adalah nikmat yang luar biasa. Menangis kita datang ke sana. Ketika kita melihat Ka'bah Musyarrafah yang dulunya hanya kita bisa melihat dari televisi, mendengarkan kabar dari teman-teman, sekarang kita ada di depannya, bertawaf di sekelilingnya. Dikala kita mendengarkan bagaimana Masjid Nabawi, sekarang kita ada di dalamnya, amanah nikmat yang luar biasa. Namun dikala kita beribadah, yang mana datang ke tanah haram itu adalah di antara salah satu yang banyak rentan untuk ria dan sum'ahnya. Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi melakukan ibadah haji. Kapan Nabi melakukan ibadah haji? Tahun ke-8 atau tahun ke-9? Siapa yang masih ingat? Tahun ke-9. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Silakan. Masya Allah. Nabi melakukan ibadah haji tahun ke-9 tambah 1 ya. Tahun ke-10 Hijriah. Nabi melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Betul 9 tapi tambah lagi 1. Jadi tahun ke-10 Hijriah. Wajib haji pada tahun ke-9. Namun Nabi tidak melakukan haji di sana. Nabi melakukan haji pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Karena tahun ke-11 Hijriah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi hajinya disebut dengan haji wada.
Dan hadis ikhwatul Islam, hadis yang menjelaskan tentang haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lengkap. Ada dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis yang sangat menjelaskan bagaimana hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bagaimana Nabi memulai perjalanan dari Madinah menuju Miqat, dari Miqat sampai ke Mekah. Apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya dari pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pembantu. Pembantu tersebut adalah pembantu yang sifatnya ingin membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik, kemudian sahabat-sahabat yang lain juga. Kita tahu Anas bin Malik menyebutkan khadamtu Nabiyya atau khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun. Maknanya selama Nabi berada di kota Madinah, yang senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sehingga kalau seandainya kita banyak mendapatkan tentang keutamaan kota Madinah, apa yang dilakukan dari Nabi, banyak hadisnya dari Anas bin Malik. Bahkan Anas termasuk di antara salah satu yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena disebutkan oleh para ulama ada 7 yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, terutama di dalam kitab As-Sahihain dan juga di dalam kitab Sunan. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Nah, dikala Nabi SAW dia ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian sampai di Miqat. Kita tahu Miqat kota Madinah merupakan miqat yang paling jauh di antara miqat-miqat yang ada. Dan semakin jauh miqatnya, maka semakin banyak kita akan melantunkan kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Semakin banyak kita melantunkan kalimat tersebut, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan, yang mana tidak satu pun mendengarkan apa yang kita ucapkan, kecuali mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikala Nabi SAW berada di Miqat Madinah, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dikala Nabi melaksanakan ibadah haji? Hadisnya walaupun diperselisihkan oleh para ulama, namun kita bisa mengambil faedah yang luar biasa di sana. Nabi SAW yang sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga, yang semua ibadah Nabi pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi SAW seolah-olah ingin mengajarkan kita sebagai umatnya apa yang semestinya harus kita ucapkan dikala kita ada di sana. Salah satunya dikala kita melakukan ibadah, terutama datang ke tanah haram. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan haji ini, kata Nabi SAW yang disebutkan oleh Anas bin Malik, la riya'a fiha wa la sum'ah. Kami tidak ada riya di dalamnya, kami tidak ada sum'ah di dalamnya. Bagaimana pula Nabi akan melakukan riya? Untuk siapa Nabi riya? Tak mungkin. Tak mungkin Nabi SAW sum'ah. Karena Allah memberikan jaminan kepada Nabi-Nya. Allah berikan jaminan surga, Allah berikan maqaman mahmudah. Bagaimana kemuliaan Nabi SAW di dunia dan bagaimana kemuliaan Nabi SAW di akhirat. Tak mungkin Nabi SAW riya atau sum'ah. Namun Nabi ingin mengajarkan kepada kita apa yang semestinya harus kita lakukan dikala kita beribadah kepada Allah, agar ibadah yang kita lakukan bisa diterima. Terutama salah satunya adalah ibadah kita datang ke tanah haram. Dikala kita sampai ke Dzulhulaifah, miqatnya kota Madinah, maka kita juga mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, antisipasi untuk diri kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk riya, bukan untuk didengarkan, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Makanya ikhwatul Islam, apabila ada kemungkinan orang lain bisa melihat kita, orang lain bisa mendengar kita, kita tutup semaksimal mungkin, karena kita tidak bisa menjaga hati kita dengan maksimal, karena musuh kita adalah musuh yang umurnya beribu-ribu tahun lamanya. Syaitan itu tahu bagaimana cara menggoda anak-anak. Makanya dikala kita sholat di Masjid Nabawi, atau dikala kita baca Quran, atau dikala kita tawaf, tidak usah di antara kita yang bisa menyebabkan ibadah tersebut bisa dibaca dilihat oleh orang lain. Sedang baca Quran, minta tolong kepada kawannya, tolong foto dulu. Sedang baca Quran di Masjid Nabawi. Kita baca Quran ini untuk siapa yang ikhwatul Islam? Untuk kamera, untuk media sosial, atau untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitu juga salat, begitu juga tawaf. Tidak usah kita ingin menjaga diri, kita ingin menata hati. Dan itu adalah amalan yang berat kita lakukan, ujian yang luar biasa bagi kita yang datang ke tanah haram. Bagaimana kita berusaha menyembunyikan amalan selagi bisa kita sembunyikan. Tidak mesti semua yang kita lakukan harus diperlihatkan kepada orang lain, karena kita tidak tahu apakah bisa kita menjaga niat, apakah kita bisa betul-betul ikhlas kepada Allah. Jangan kita pernah mengatakan, oh Ustaz saya itu dikala beribadah saya bisa ikhlas. Mereka yang mengatakan saya bisa ikhlas, mereka lah yang ria sebenarnya. Dan itulah sisipan syaitan, bagaimana dia menggoda anak Adam.
bagaimana kejadian yang terjadi kepada syaitan. Dikala Allah keluarkan dia dari surga, dia bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka semua, ajma'in, semuanya. Dalam surah Al-A'raf Allah menyebutkan, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa min syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, ketahuilah, dikala engkau keluarkan aku dari surga, aku akan datang kepada umat manusia, anaknya cucu Adam, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dan engkau tidak akan menemukan mereka banyak di antara mereka yang bersyukur dan beribadah. Kemudian dalam surah Al-Hijr, apa kata Allah? Apa kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama dengan ungkapan yang berbeda. Kemudian iblis juga, syaitan juga yang memberikan pengecualian. Ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya, yaitu anak Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Coba, syaitan tahu, sehingga dia mengatakan kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang betul-betul ikhlas. Sehingga tentunya kita ikhwatul Islam, bagaimana menata hati semaksimal mungkin. Selama ibadah tersebut bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ada ibadah yang tidak bisa disembunyikan, sholat berjamaah tidak bisa disembunyikan. Tapi ada ibadah yang bisa disembunyikan. Apapun ibadah, selagi bisa disembunyikan, sembunyikan. Karena itu merupakan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia menyebutkan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang paling berat aku lakukan adalah bagaimana menata hati, memperbaharui niat. Karena niat itu qalbun itu kenapa disebut dengan qalbun? Qalbun itu diambil dari kata-kata qalam. Qalam itu artinya bisa berbolak-balik. Kadang kita ikhlas, kadang kita tidak. Kadang kita niat yang bagus, kadang niatnya tidak bagus. Makanya disebut dengan qalbun. Dan di sana kita butuh untuk senantiasa menata hati. Bagaimana kita berusaha menyembunyikan amalan tersebut, dan banyak contoh-contohnya ikhwatul Islam. Contoh bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita salah satu agar ibadah mudah diterima oleh Allah, bagaimana kita berusaha menyembunyikan amalan. Khububun disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang bisa menyembunyikan amalannya, sembunyikanlah, karena harapan untuk diterima itu lebih besar. Sehingga dikala kita tidak menyebutkan kepada orang lain apa yang kita lakukan, itu lebih selamat. Tapi kalau seandainya kita bisa menjamin, namun siapa di antara kita yang bisa menjamin, maka silakan lakukan. Namun tentunya kita tahu bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan Nabi sendiri dikala Nabi ingin melaksanakan ibadah haji, Nabi menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Jadi kalau seandainya nanti kita sampai di miqat di Dzulhulaifah, kita juga mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, ya Allah, kami jawab seruanmu untuk melakukan ibadah umrah. Kami datang ke tanah suci untuk beribadah. Ya Allah, menjadikan apa yang kami lakukan semata-mata untuk la riya fiha wa la sum'ah. Tidak ada riya di dalamnya, sebagaimana juga tidak ada sum'ah di dalamnya. Sehingga itu merupakan kita saling mengingatkan satu sama lain ikhwatul Islam. Tujuan kita agar ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah, karena memang Allah tidak akan menerima ibadah kecuali bagi mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan kepada syarat berikutnya, ada sebuah doa, yang mana doa ini merupakan doa yang mesti kita hafal, yang kita berusaha untuk menjaganya. Dan doa ini kalau kita cari, bisa kita dapatkan di dalam zikir pagi dan sore. Di dalam zikir pagi sore ikhwatul Islam, ada sebuah doa yang mana zikir pagi sore itu semua doa ada di dalamnya. Doa minta perlindungan, doa diampunkan, doa dirahmati, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat, semua yang ada di dalamnya. Sehingga kalau seandainya kita ingin memberikan benteng kepada diri kita, carilah doa zikir pagi dan sore tersebut. Salah satu yang ada di dalamnya adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu diantara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu merupakan diantara bentuk agar kita menjaga diri kita, terutama dari perbuatan riya dan sum'ah. Karena riya itu bahasa nabinya adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, kesyirikan yang besar, beribadah kepada selain Allah. Semua kita tahu. Namun siapa di antara kita yang tahu tentang kesyirikan kecil? Sehingga Nabi SAW menyebutkan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Bahkan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian, bahkan aku lebih takut daripada masih ada Dajjal. Kita tahu fitnah Dajjal, namun ada lagi
ar-riya, yaitu ria, sesuatu penyakit yang luar biasa yang bisa menghinggap, yang bisa datang kepada semua manusia. Makanya kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ajarkan kepada kita bersama. Dan ini di mana saja, bukan hanya dikala kita melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, bukan hanya dikala kita berada di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah Mukarramah, namun di mana saja, bahkan setiap hari harus kita baca. Makanya disebut dengan zikir pagi dan sore. Setiap kali kita berada di pagi hari kita baca, setiap kali kita berada di sore hari kita juga baca, karena kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita butuh sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hayy, seorang yang masih hidup, tidak ada yang bisa merasa aman dari fitnah. Dan fitnah yang luar biasa tersebut dikala mereka mulai beribadah kepada Allah dengan tujuan agar orang bisa melihat dirinya, oh aku yang beribadah, dengan tujuan agar orang bisa mendengarkan dirinya, oh aku yang mendengarkan dirinya. Makanya kuat Islam, dikala kita beribadah, terutama ibadah haji dan umrah ini, tidak perlu kita dapatkan pujian dari manusia atau dapat cacian dari manusia, karena memang kita beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nanti kita pulang, misalnya nama kita Muhammad, kita baru pulang dari melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba datang kawan kita, tetangga kita, saudara kita, panggil kita, hai Muhammad, padahal kita baru haji. Jangan pernah kita mengatakan, tidakkah kamu tahu peci putih ini harganya mahal? Maknanya apa? Mau kita dipanggil atau tidak, karena kita beribadah bukan untuk yang demikian. Jangan pernah kita tergiur, Bapak haji, Bapak umroh. Tidak pernah demikian di kota Islam. Karena ibadah haji, ibadah umroh, makanya salah satu ibadah yang berat kita tahu, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, zakat, puasa, dan haji. Dikala kita syahadat sudah pasti semuanya. Dikala kita salat, pernahkah kita dipanggil dengan Bapak salat? Pernah atau tidak? Padahal kita salat 5 waktu sehari semalam. Dikala kita zakat, pernahkah kita dipanggil dengan Bapak zakat? Dikala kita puasa, pernahkah kita mau dipanggil dengan Bapak puasa? Dikala kita haji, apabila ada orang yang memanggil Pak Muhammad misalnya, tidak dipanggil kita dengan gelar haji misalnya, disamaratakan yang kuat Islam. Semua ibadah itu sama-sama rukun Islam. Kenapa tiba masalah haji dan umrah kita harus dipanggil dengan haji ini, haji fulan, haji fulana? Tidak, dipanggil atau tidak dipanggil, kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah butuh menguatkan diri kita. Kita butuh bagaimana kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk menjaga diri kita tersebut, zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Makanya kalau kita ingin mendapatkan zikir ini, ada di dalam internet, di dalam mana-mana saja kita bisa mendapatkan zikir ini, zikir pagi dan sore, yang mana betul-betul kita senantiasa dianjurkan untuk membaca zikir tersebut. Salah satunya untuk tetap menjaga hati kita, bagaimana semua ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, apabila orang riya dan sum'ah, Allah tidak menerimanya, dan Allah mengatakan kepada mereka yang demikian, pergi minta pahala kepada orang yang kamu riakan, pergi minta pahala kepada orang yang kamu sum'ahkan. Kepada siapa kita akan mengharapkan pahala di akhirat kecuali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Satu pun tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga masalahnya bukan main-main ikhwatul Islam. Ada hadis yang selalu kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, agar kita tahu bagaimana efek sampingnya. Salah satunya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala dia meninggal, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, apa yang kau lakukan dikala kau ada di dunia? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku berjihad di jalanmu. Dan Allah tahu untuk apa dia berjihad, untuk apa dia berjuang. Allah tahu niatnya apa, Allah tahu niatnya, Allah tahu hatinya. Dikala dia mengatakan, ya Allah, aku berjihad di jalanmu, apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjihad supaya kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang kuat, ini dan itu dan yang lain sebagainya. Waqil, dan panggilan tersebut sudah kamu dapatkan. Apa yang terjadi? Padahal dia berjihad di dunia, namun karena jihad tersebut bukan untuk Allah Azza wa Jalla, dialah yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, jihad di kota Islam, tidak semua orang bisa berjihad. Namun apabila ada orang berjihad bukan karena untuk Allah, namun karena ingin dianggap seperti ini, seperti itu, dia yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada seorang yang dermawan, dia berzakat, berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya. Kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, dan Allah tahu untuk apa dia melakukan hal tersebut.
ada di dunia. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku berzakat, bersedekah, mengeluarkan harta untukmu. Allah tahu kenapa dia bersedekah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Allah tahu hati kita, kamu dusta, kamu bohong. Kamu bersedekah, kamu berzakat, kamu mengeluarkan harta agar kamu disebut dengan seorang yang dermawan wa fakir, dan itu sudah kamu dapatkan. Apa yang terjadi? Allah campakkan dia ke dalam neraka. Padahal sedekah bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Mengeluarkan harta untuk orang lain bukan sesuatu yang mudah. Namun apabila dijadikan untuk selain Allah Azza wa Jalla, itulah yang akan didapatkan. Yang ketiga, seorang yang diberikan Al-Quran, dia qari, dia baca Quran, kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Dia pun mengatakan, ya Allah, qara'tu fika Al-Quran, aku baca Quran, siang dan malam aku baca Quran untukmu ya Allah. Dan Allah tahu untuk siapa dia baca Quran. Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu baca Quran agar kamu dikatakan sebagai seorang qari wa qaqil, dan itu sudah kamu dapatkan. Maka tiga orang ini ikhwatul Islam, mereka lah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan urusan yang mudah. Allah tahu untuk apa kita beribadah. Sehingga ini merupakan kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, ikhlas beribadah, jangan ria, jangan sum'ah. Iya, kita tahu kita ingin ikhlas, kita tahu ingin tidak ria, tidak ingin sum'ah. Namun penerapannya sulit dan susah sekali. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya doa yang tadi telah kita bacakan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, karena Allah yang bisa memberikan kepada kita perlindungan. Allah yang bisa menjaga hati kita, karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bolak-balikan sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah balikkan ke kanan atau ke kiri, jika kita melakukan kebaikan atau kemaksiatan, makanya kepada Allah kita mengadu, kepada Allah kita memohon. Sehingga di doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku mohon berlindung, meminta kepadamu agar aku dijauhkan dari kesyirikan tersebut. Dan salah satunya kesyirikan yang kecil ini, riya, sum'ah. Sedangkan aku tahu, karena kadang-kadang kita beramal, kita tahu kita riya, kita tahu kita sum'ah, kita tahu amalan kita ini ingin dilihat oleh orang lain. Makanya kita berlindung kepada Allah. Kalau seandainya kita tidak tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah kalau seandainya aku tidak tahu. Itu merupakan tameng bagi kita bersama ikhwatul Islam. Setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lupa untuk menata hati, menata jiwa, dan salah satunya adalah menata niat. Bagaimana semua amal ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk Allah, terutama ibadah-ibadah yang di sana rentan untuk memamerkan kepada manusia-manusia yang lainnya. Karena dikala kita melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk di media sosial, bukan, tapi kita melakukan ibadah itu semua semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Siapa yang sudah hafal doanya? Silakan, insyaallah.